Setiap hari, gadis-gadis ini harus antri untuk mencuci muka. Menghadap kamera lalu mencuci muka. Sampai lampu hijau muncul, mereka diperbolehkan lewat. Sekolah ini sangat aneh. Sejak lahir mereka telah dibawa ke sini. Di dalam sekolah ada banyak kamera. Memonitor kegiatan mereka selama 24 jam. Kepala sekolah memberitahu mereka, dunia di luar sangat menyeramkan. Udara dan cahaya beracun. Dan sekolah ini tidak mengajarkan ilmu. Hanya melalui video siaran seorang wanita Jerman. Mengajari mereka bagaimana mematuhi ketertiban, bagaimana menjaga kecantikan dan martabat. Orang yang berhasil berlatih dapat pergi. Diadopsi oleh keluarga kaya. Tapi seluruh proses ini kejam. Yang tidak patuh akan langsung dibawa pergi. Setelah itu, mereka tidak bisa kembali. Pemeran utama wanita, Xiao Wei, adalah siswi paling penurut di sekolah. Dia baru saja masuk ke kelas baru dan sudah mendapat teman baru. Teman ini menyuruhnya untuk tidak minum vitamin. Vitamin adalah suplemen makanan yang diberikan sekolah setiap hari. Xiao Wei memutuskan untuk mempercayai temannya. Keesokan harinya, saat harus mengkonsumsi vitamin, dia melihat ke kamera berpura-pura meminumnya. Ketika lampu hijau menyala, dia berlari ke toilet dan meludahkannya. Ini adalah pertama kalinya dia tidak mematuhi perintah. Di malam hari, dia segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Semua teman sekamarnya, mereka semua tidur sangat nyenyak. Seluruh ruangan sepi. Xiao Wei mengetahui bahwa temannya juga bangun. Dia memberitahu Xiao Wei, apa yang mereka konsumsi pada dasarnya bukan vitamin. Ini adalah pil tidur yang sangat kuat. Jika ada penjaga yang datang, mereka harus berpura-pura tertidur lelap. Baru saja selesai berbicara, penjaga itu segera tiba. Dia dengan cepat kembali ke tempat tidur. Kepala sekolah memerintahkan penjaga untuk menangkap Xiao Wei. Dia dibawa ke ruangan yang aneh. Selain dia, ada siswa lain. Pada saat itu, kepala sekolah membawa pasangan kaya. Xiao Wei segera pura-pura tidur. Kepala sekolah memperkenalkan detailnya kepada mereka berdua. Kulitnya yang belum pernah terkena sinar matahari sangat putih dan mulus. Sang istri selesai mendengarkannya langsung melihat ke cermin. Melihat kulitnya yang kusam, sang suami menatap penuh nafsu pada kulit Xiao Wei. Pujian yang tak henti-hentinya, sangat sempurna. Membuat istrinya merasa tidak nyaman. Jadi dia memilih yang lain. Kemudian minta suami untuk membayarnya. Tunggu, bayar? Apakah Anda sudah selesai berbicara tentang adopsi? Xiao Wei dibawa kembali ke kamar. Dia menceritakan kisah ini kepada temannya. Mereka berdua segera menyadari, sekolah ini telah menyembunyikan beberapa rahasia. Untuk memastikan keselamatan mereka sendiri, mereka berencana untuk kabur. Ini adalah sekolah sesat. Mereka dipelihara di lingkungan yang tidak membiarkan mereka keluar. Hanya karena ingin menjaga kecantikan kulitnya. Menunggu setelah adopsi berhasil, siswa segera dibawa pergi saat mereka tidur. Untuk membiarkan pasangan kaya memilih. Malam itu, penjaga membawa pergi beberapa orang. Xiao Wei diam-diam meludahkan obat tidur. Memutuskan untuk mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Setelah penjaga pergi, mereka menyelinap keluar. Dia berlari ke sisi pintu lorong. Tapi tidak ada kartu untuk membuka pintu. Dia tidak bisa membukanya. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Xiao Wei dengan cepat kembali ke kamarnya untuk berpura-pura tidur. Penjaga itu membawa temannya kembali. Kemudian mengunci pintunya. Kesempatan untuk melarikan diri sudah tidak ada lagi. Mereka berdua mulai mendiskusikan rencananya. Temannya memberitahu Xiao Wei. Dia berhenti minum pil sejak lama. Ia menemukan aturan kerja dan istirahat sekolah ini. Setiap hari akan ada 4 jam. Semua orang akan tertidur. Itu adalah kesempatan melarikan diri terbaik mereka. Misi mereka, mencari peluang untuk mendapatkan kartu dan kabur. Tapi apa yang harus dilakukan? Mulai hari ini, sekolah akan melakukan vaksinasi. Xiao Wei pergi ke klinik sekolah untuk pertama kalinya. Dia menemukan bahwa dokter sangat menyukainya. Ini mungkin kesempatannya, tapi jangan menunggu sampai Xiao Wei mengambil tindakan. Mereka berdua menyadari ada yang salah. Ada seorang teman setelah injeksi selesai. Tidak berhenti muntah. Teman lain melihat di lengannya. Ada luka parah. Semua siswa bingung, vaksin ini pasti bermasalah. Jadi, Xiao Wei sekali lagi pergi ke klinik. Ingin melihat sikap dokter.
Dia dengan ceroboh mengungkapkan bahwa dia tidak minum obat tidur. Jadi dokter memberinya pil tidur yang kuat. Xiao Wei langsung jatuh tertidur. Efek obat itu datang dalam beberapa hari. Keadaannya semakin buruk. Dia memutuskan untuk segera melarikan diri. Dia ingin membawa Xiao Wei bersamanya. Tapi Xiao Wei terpengaruh oleh obat tidur. Bukan hanya tidak mengerti, juga karena suaranya yang keras. Dia dibawa ke sel penjara. Temannya harus mengambil tindakan sendiri. Sekali lagi ia pergi untuk menyelamatkan Xiao Wei. Dia menggunakan spray untuk membuat tali. Menunggu penjaga masuk ke dalam. Dari belakang ia mengikat lehernya. Kemudian, mengambil kartu untuk membuka pintu. Dia menemukan Xiao Wei. Tepat setelah dia ingin menyelamatkan Xiao Wei, bel peringatan berbunyi. Dia harus cepat melarikan diri. Keesokan paginya, Xiao Wei dibebaskan. Dia baru tahu temannya ditangkap. Tapi tidak mungkin dia bisa menemukan kartu pembuka itu. Pada saat itu, dokter muncul. Ternyata dia yang menarik tali di balik tirai. Dia sangat marah, karena dia ingin memaksa siswa untuk menyerahkan kartu pembuka. Dia membawa pergi seorang siswi. Membawanya ke ruangan untuk dihukum. Kepala sekolah membiarkan mereka minum obat tidur sendiri. Juga hati-hati memeriksa mulut mereka, jika mereka tidak menelannya. Kali ini, Xiao Wei tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia kembali ke kamarnya, untuk mencegah obat tidur bekerja. Xiao Wei tidak berhenti mencubit tangannya. Mencoba menjaga dirinya tetap terjaga. Dia mengalami kesulitan untuk turun dari tempat tidur. Pergi ke sisi tempat tidur temannya untuk menemukan kartu pembuka. Dia mencarinya di mana-mana. Ia menemukannya di atas tempat tidur. Xiao Wei berlari keluar kamar. Berjalan di lorong. Ruang medis terdekat menyala. Kepala sekolah yang duduk sendirian di dalamnya. Dia menemukan Xiao Wei. Xiao Wei masuk ke dalam. Dia ingin memberinya obat bius. Tapi dia dipukul oleh Xiao Wei. Dia mendapatkan anestesi dan menyuntikkan padanya. Dia langsung koma. Dia melihat keluar jendela. Itu adalah cahaya bulan yang terang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia terkunci selama 16 tahun, tidak tahu siang dan malam. Saat ini, berlari ke depan adalah satu-satunya cara untuk keluar. Tapi dia ragu, memilih untuk kembali untuk menyelamatkan temannya. Xiao Wei berlari ke ruang bawah tanah. Tempat ini tidak ada bedanya dengan neraka di bumi. Dia masuk ke dalam. Akhirnya dia menemukan temannya. Xiao Wei membuka pintu untuk membantunya bangun. Tapi lengan temannya terikat. Jadi mereka pergi ke kamar sebelah. Menemukan pisau bedah. Memotong tali yang terikat pada temannya. Mereka menemukan di belakang ada 4 tas. Tertulis di atasnya, nama-nama siswa yang dihukum oleh kepala sekolah. Xiao Wei membukanya dengan rasa ingin tahu. Di dalamnya ada mayat. Wajahnya langsung pucat. Dia sangat ketakutan. Jadi ini sama sekali bukan sekolah. Ini adalah tempat bagi istri kaya untuk membuat mereka menjadi awet muda. Ketika siswa berusia 16 tahun, wajahnya segera dikuliti dan diberikan pada wajah lain. Semua vaksin itu, DNA para istri yang akan menukar wajahnya. Xiao Wei menyuruh temannya untuk segera melarikan diri. Tapi dia ingin menyelamatkan semua orang. Dia memegang pisau bedah. Kedua orang berpencar. Teman sekelasnya sudah bangun, memegang kartu untuk membuka pintu. Mengambil nama kepala sekolah untuk menipu mereka. Kemudian ia membangunkan semua siswa. Ingin membawa kabur mereka. Dari kasus ini, dia sangat ingin menyelamatkan semua orang. Tapi tidak ada yang percaya. Xiao Wei segera membawa kepala sekolah. Dia mengatakan kebenaran yang mengerikan kepada semua orang. Pada saat itu, Xiao Wei menemukan ada bekas luka di belakang leher kepala sekolah. Dia juga mengubah wajahnya. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak orang yang ia bunuh. Baru kemudian siswa perempuan itu mempercayainya. Mereka berdua membawanya ke sel, membiarkan dia ketakutan. Ketika mereka membuka pintu dan bersiap pergi, sayangnya, alarm berbunyi. Mereka dengan cepat kabur, mulai berlari ke segala arah. Menghindar dari kejaran para penjaga. Dia terluka dan tidak bisa lari. Xiao Wei harus membawa temannya ke kamar. Mengunci dari dalam. Dengan cepat, dokter juga datang. Pada saat itu, dia masih juga berbohong. Xiao Wei sangat marah kepadanya. Tapi dia tetap memujinya cantik dan patuh. Sampai saat itu, dia baru mengerti mengapa dia dicintai. Itu karena wajahnya yang cantik sangat berharga.
Jadi, dia memutuskan untuk merusak wajahnya. Menghancurkan mimpi dokter. Pada titik ini, banyak hal tidak bisa lagi diselamatkan. Investor juga menemuinya karena dia sudah gagal. Keesokan paginya, ketika polisi menyelamatkan gadis itu, mereka berdua keluar dari kamar. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun. Mereka melihat matahari. Sangat hangat. Bagi mereka itu sangat istimewa. Untungnya, kehidupan baru telah dimulai. Dan mereka masih memiliki satu sama lain.